kiranya adik-adik semua di rumah persiapkan hatinya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempermuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Nah, kita akan angkat pujian kita, Yesus pokok. Yesus
memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin disenangkan dalam pujian kami. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua. Dan firman-Mu membuat kami bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-40. Judul firman Tuhan pagi hari ini tentang kepala penjara di Filipi. Kita tidak usah baca satu persatu ayat firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dan Silas. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang tugasnya adalah membawa firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang memberitakan jalan keselamatan, yang menuju jalan keselamatan yaitu kepada Yesus Kristus. Kita boleh melihat pagi hari ini firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Sebelumnya, di ayat sebelumnya firman Tuhan berkata, dalam ayat selanjutnya di sini dikatakan bahwa Paulus bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenun, di mana dengan roh tenunnya itu tuan-tuannya mendapatkan penghasilan yang sangat banyak. Tetapi ketika Paulus berada di kota Filipi, dia bertemu dengan orang-orang yang ada di kota Filipi. Di situ mereka mulai gelisah dengan keadaan Rasul Paulus dan Silas yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka merasa pendapatan mereka akan berkurang, sehingga mereka melaporkan Paulus dan Silas ke para tua-tua yang ada di kota Filipi. Dengan pengaduan mereka, maka Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara kaki mereka dipasung, mereka ditindas dan dianiaya, baju mereka dikoyakkan. Di situ kita melihat Rasul Paulus dan Silas tidak melawan, tidak memberontak, karena Paulus tahu di dalam setiap pelayanannya dia akan menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan di dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan. Kita boleh melihat ketika Paulus dimasukkan ke dalam penjara, kaki mereka dipasung, mereka terbelenggu. Tetapi di tengah malam mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Paulus dan Silas menaikkan suatu doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka terjadilah pada saat itu gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga belenggu mereka terlepas, sendi-sendi penjara, semua pintu-pintu penjara terbuka pada saat itu. Kita boleh melihat lewat firman Tuhan pagi hari ini adalah satu pelajaran yang baik bagi kita anak-anak sekolah minggu. Mungkin dalam keadaan kita tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, kaki kita dipasung ataupun kita dimasukkan ke dalam penjara. Kita tidak dalam keadaan seperti itu. Tapi kita boleh melihat dalam keadaan situasi saat ini,
banyak hal yang dapat membelenggu kita, yaitu tidak ada kebebasan untuk pergi ke sana dan ke sini. Kita pergi ke sini takut karena situasi penyakit yang sedang melanda saat ini. Tetapi kita boleh melihat lewat firman Tuhan pagi hari ini, ketika sesuatu yang dapat membelenggu, yang tidak ada kebebasan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, dengan dia menaikkan suatu doa kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, belenggu itu terlepas. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu lewat firman Tuhan pagi hari ini adik-adik ya, kita mau banyak berdoa, banyak menaikkan pujian kepada Tuhan. Walaupun situasi dunia saat ini tidak memberikan kebebasan untuk kita datang ke rumah Tuhan. Mungkin adik-adik mengalami juga belenggu-belenggu yang hanya ingin bermain HP, yang tidak mau memuji Tuhan. Ketika ibadah sekolah minggu online mulai malas, tidak mau mengikuti ibadah. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, lewat puasa, doa, dan pujian, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka belenggu kemalasan untuk beribadah itu akan terlepas bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu. Di dalam ayat yang selanjutnya, ketika kepala penjara itu melihat bahwa sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara terbuka, dia merasa ketakutan. Dia ingin mengambil pedang untuk menusuk dirinya, untuk membunuh dirinya. Tetapi Paulus berkata kepada kepala penjara itu, "Jangan engkau membunuh dirimu, kami masih ada di sini." Lewat hal itu, kepala penjara mulai percaya bahwa ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang luar biasa, yang harus mereka ambil tindakan untuk percaya kepada Tuhan. Seperti ayat selanjutnya dikatakan, kepala penjara ini dan seisi rumahnya, mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus dan memberi diri mereka untuk dibaptis menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita anak-anak sekolah minggu. Seperti Rasul Paulus dan Silas menjadi berkat bagi kepala penjara, kita ingin sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau menjadi berkat di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin hidup kita menjadi berkat. Lewat sikap kita, tingkah laku kita, kita membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini menjadi inti firman Tuhan pagi hari ini. Lewat puasa, doa, dan pujian kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan, kebebasan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Seperti Paulus dan Silas percaya sungguh kepada Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Engkau, yang percaya kepada Engkau, kami rindu hidup kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus.